Belum, masih. Di sini ya. Oh iya. Nggak apa-apa mas di sini. Balik kiri aja ya tar. Oh gini, Iya. kelihatan. Apa nenek di sini? Nenek di sini, Mas di situ. Habis pulang apa ya Mbak lagunya? Udah lama aku gitar lupa. Ya udah itu dulu aja, kasih akustik. Di sebelah sini pas. Duduk di sana. Enggak kan mau membagikan biasa ayo tuh jangan deg-degan kalau nggak percaya sama operatorin sendiri. Satu menit lagi tapi nunggu azan sih sebenarnya. Iya. Masuk. Ya makanya orang mau dibagikan ke sini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Halo. Shalom. Di malam hari ini adalah minggu kedua ibadah persetia di bulan ini. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berserahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada kita. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan eleosmu kepada kami ya Bapa. Kami boleh terima dengan penuh senang hati ya Bapa. Kau mengurapi malam hari ini. Kuasamu bekerja di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Kita katakan bersama, kasih-Mu tiada bertepi. Haleluya.
nyata di dalam hidup kami, Yesus. Di dalam hidupku, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku menyembah, Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. katakan bersama, kasih-Mu tiada bertanding. Kasih-Mu tiada bertanding, Hatimu tak terselang, hatimu tak terselangi. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Ketenangan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, Tinggikan nama-Mu. karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. karena Yesus, Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus, Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku
memuliakan Engkau Bapa. Di tengah-tengah Indonesia kami ini Bapa, banyak sekali hal yang tidak terduga. Banyak sekali hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, Kau ajari kami Bapa, agar kami mampu berkata, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu. Lawatan-Mu nyata atas kehidupan kami, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Ya Tuhan, kami siap Yesus. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kami rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita awali pujian ini dengan iman. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, Kau telah mengurapi kami Yesus di malam hari ini. Kami sudah menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, bila hikmat-Mu turun di atas hamba kami, supaya apa yang boleh kami dengar, boleh kami tanam dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di malam hari ini Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali malam hari ini
di Persetia kita ibadah di hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kita bersyukur biasanya kita hari Selasa, tapi hari ini kita memulai pada hari Rabu. Dan saya berharap kita bersama-sama boleh menikmati seri yang ketiga ini, yaitu hidup yang hidup. Kita belajar, kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang hidup itu artinya ada api itu api. Tapi ketika kita tahu bahwa api itu menyala, maka api itu disebut hidup. Demikian juga dalam hidup kita, ketika kita berbicara tentang hidup yang hidup, maka adalah ini tentang berbicara tentang satu kehidupan yang benar-benar bergairah, benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup yang hidup adalah bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan, menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Bagaimana caranya? Kata firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dengan bagian yang ketiga tentang hidup yang hidup ini adalah tema kita, menikmati perkenanannya. Apa yang kita bayangkan ketika kita berbicara atau mendengar kata perkenanan? Berawal dari kata berkenan atau perkenan. Artinya ini berbicara tentang satu perbuatan yang bukan hanya menyenangkan orang lain yang mengutus kita, tetapi benar-benar pekerjaan atau perbuatan itu membuat orang itu terkesan dan suka. Saudara, ketika kita menikmati perkenanan Tuhan, perkenanannya dalam tanda petik ada perkenanan Tuhan, berarti bagaimana kita menikmati satu kehidupan yang menyenangkan hati Allah, yang membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, keadaan yang semakin tidak menentu, tidak menutup satu kemungkinan atau tidak akan pernah bisa menghalangi bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika suatu kali Allah memiliki satu statement terhadap pribadi seorang yang bernama Daud. Allah berkenan kepada Daud. Allah memilih Daud karena dia berkenan di hatinya. Sehingga kemudian Daud, apakah Daud kemudian tanpa kesalahan sama sekali? Nah saudara, tetapi ternyata juga perkenanan yang ada di dalam kehidupan Daud, karena Daud menjadi seorang pribadi memang otoritas Tuhan yang membuat bahwa Tuhan berkenan. Ada banyak orang yang beringin rindu untuk menyenangkan orang dengan kasih agar atau kasih supaya. Kadang-kadang orang menyenangkan orang karena punya tujuan, punya pamrih. Pamrihnya bukan untuk supaya orang itu senang dan orang itu kemudian terkesan kepada kita. Tetapi kadang-kadang perkenanan yang membuat orang senang itu karena ada tujuan tertentu yang tersembunyi supaya kita mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan menyebutkan di dalam bagaimana kita bisa berkenan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan." Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, kata firman Tuhan di sini, harus menjauhi. Apa yang harus dijauhi? Jauhilah semuanya itu. Yang pertama bahwa tetapi engkau, hei manusia Allah. Nah, manusia Allah itu adalah bukan berarti bahwa ini saya menjadi manusia Allah loh, lalu kemudian saya sedang menyebutkannya manusia standar sorga. Bukan hanya sekedar begitu pengakuan, tetapi benar-benar satu manusia Allah yang menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi dalam tahap pertobatan kita, bukan hanya sekedar menerima Yesus, tetapi benar-benar ada perubahan di dalam kehidupannya. Kemudian dia bisa menikmati Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, lalu kemudian dia menghasilkan buah untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tetapi engkau manusia Allah, siapapun kita, orang yang sudah menerima Tuhan itu adalah orang yang sudah dibenarkan. Maka kita disebutkan di sini sebagai manusianya Allah, manusia kesukaan Allah, manusianya milik Allah. Nah, saudara perhatikan, tapi untuk sampai di situ jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi?
Di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10, perhatikan di sini, yang harus dijauhi itu begitu jelas. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang pertama, yang harus dihindari, yang harus dijauhi untuk kita bisa berkenan kepada Allah dan menikmati perkenanan Tuhan. Kata firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya. Saudara, kita semua ingin kaya, tetapi kekayaan itu bukan kemudian membutakan kita menjadi tujuan utama di dalam hidup ini. Ketika Tuhan memberkati dengan kekayaan, maka Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang sekarang mengejar dalam hidupnya, apalagi hari-hari ini budaya hedonisme, kadang kita mengalahkan yang penting dan yang terpenting di dalam hidup ini. Kenapa? Karena orang tidak sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Orang tidak sadar bahwa di dunia ini, kata orang-orang tua kita, hanya mampir ngombe. Satu kehidupan yang sementara. Tidak ada di sini katakan, oh saya benar-benar pribumi atau orang asli. Enggak, kita ini berasal dari kekekalan, turun ke dalam dunia, lahir di dalam dunia ini, menikmati hari-hari di dalam dunia ini yang bisa dihitung jumlahnya. Maka pada akhirnya kita akan mati. Satu pintu untuk masuk di dalam kekekalan. Tetapi kekekalan itu kemudian hanya ada dua. Kekekalan bersama dengan Tuhan dan kekekalan di dalam neraka. Nah, saudara perhatikan, jadi keinginan kekayaan itu seringkali, perhatikan, kalau orang dalam hidupnya obsesinya berpusat kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang materialistis, hal-hal yang sifatnya untuk pemenuhan diri sendiri. Firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes menyebutkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka akan membuat orang masuk ke dalam jerat dan berbagai-bagai nafsu hampa yang kemudian mencelakakan. Kenapa? Karena kadang-kadang tergeser dari tujuannya. Manusia digeser dari tujuannya. Terus kapan batasnya kepuasan? Baru kemudian orang menyesal. Aduh, kenapa ya dulu saya tidak begini? Kenapa ya dulu kok saya tidak sungguh-sungguh? Kenapa sih dulu saya tidak pelayanan? Kenapa sih saya dulu tidak memberikan yang terbaik? Menyesal kemudian. Padahal waktu tidak bisa diulang, waktu tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena yang sudah berlalu yang memang berlalu. Nah, saudara perhatikan di sini, keputusan yang kita tentukan, tetapkan hari ini, itu akan menentukan masa depan kita ke depan. Nah, perhatikan di sini, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yang kedua, selain keinginan akan hal-hal duniawi, budaya hedonisme yang kemudian menjerat, mencari kepuasan di dalam hidup ini. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang itu tidak berdosa. Uang itu tidak salah. Perhatikan di situ, yang membuat kemudian menjadi salah ada perlakuan kita terhadap uang itu sendiri. Perlakuan kita terhadap materi itu sendiri. Ketika orang menilai segala sesuatu dari hal yang materi, maka tidak akan pernah puas di dalam kehidupan ini. Dia akan menghadapi kekecewaan lalu kemudian lari lagi. Kenapa kata firman Tuhan di sini? Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena memburu uang kemudian orang menyimpang. Bahkan di sini bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa menyiksa? Banyak kecewa, banyak tersakiti. Dia tidak bisa menerima keadaan di dalam hidupnya. Yang lebih hebat lagi, orang ini tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang memburu uang, dia tidak akan pernah puas. Sehingga kalau kita lalu kemudian nantilah, kalau sudah begini saya baru akan begini, kalau sudah begini saya akan begini. Begitu. Kalau saya udah sukses baru nanti saya pelayanan, kalau saya sukses pasti saya bahagia. Sudah perhatikan, padahal yang benar itu adalah bahagia dulu baru diberkati. Bukan bahagia baru mengucap syukur, tapi mengucap syukur maka kemudian akan muncul kebahagiaan.
Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang harus dihindari, itu yang harus ditinggalkan, kata firman Tuhan. Ada yang harus ditinggalkan, kata firman Allah di sini apa? Karena budaya hedonisme dunia sebagai tujuan hidup membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita kemudian bisa menjadi berkenan? Di dalam ayat yang ke-11 berkata, jauhilah semuanya itu, perhatikan, kejarlah keadilan. Ada yang harus dikejar, the follow, yang harus dikejar, diikuti. Bukan hanya sekedar berlari, tapi harus diikuti. Ya, saudara perhatikan apa yang harus diikuti. Perhatikan di sini. Yang pertama, kejarlah keadilan. Adil bukan karena barang satu dibagi dua, lalu ini adil karena sama. Saudara perhatikan, keadilan di dalam hidup ini adalah keadilan ketika kita memperlakukan diri kita dan dengan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita bisa menikmati keadaan ini, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan menganggap Tuhan, menikmati Tuhan itu adil di dalam hidup ini. Ada banyak orang yang ke dalam kondisi hari-hari ini justru dia bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa dikerjakan, karena ada banyak hal yang bisa kemudian diperbuat. Saudara perhatikan, dalam kondisi seperti kita melihat ada orang-orang yang tergerak hatinya, seperti kemarin Raja Kores digerakkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bahkan pemimpin-pemimpin pemerintahan mengakuin bahwa tanpa swasta, dalam arti tanpa orang-orang yang mau mengeluarkan, mau berkorban, maka pemerintah tidak mungkin untuk mencukupkan semuanya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita mungkin dianggap kita mulai ada sesuatu yang menimpa kita. Tapi kalau kita baca di dalam sejarah kebenaran firman Tuhan, kalau saja saudara-saudara Yusuf itu tidak mencelakakan Yusuf, maka kita bisa melihat di situ Yusuf tidak akan pernah sampai ke Mesir. Semakin dijual, semakin dia menghadapi persoalan, ternyata semakin dekat dengan jawaban Tuhan. Kalau saja kita melihat di situ dalam peristiwa yang lain, ada orang-orang yang tidak kemudian melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu. Nah, kalau orang menyadari ini, perhatikan, orang akan menikmati bahwa oh, ini toh rencananya, ini toh yang Tuhan maksud. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, banyak kita melihat di dalam sejarah firman Tuhan bagaimana segala sesuatu terjadi itu justru ketika dia menikmati sesuatu terlebih dahulu. Ayub tahu betul karakter teman-temannya justru ketika dia menderita. Ketika dia kaya, semua teman-temannya, saudaranya datang berkerumun dengan dia. Tetapi begitu dia miskin dan menderita, saudara-saudaranya semua pergi. Bahkan ada temannya datang ke situ pun bukan untuk memberikan support kepada Ayub, tetapi justru kemudian menyalahkan Ayub. Makanya jangan heran kadang-kadang Tuhan goncangkan kita, Tuhan ikutkan kita menghadapi untuk kita bisa tahu yang ada di sekeliling kita. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita belajar lagi, perhatikan. Kenapa sih kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yunus? Kita hanya melihat kepada Yunusnya saja yang melari ke sana. Tapi sebenarnya kita sedang melihat satu karya Allah. Andai saja Yunus mungkin langsung ke Niniwe begitu saja, Yunus agak kesulitan bagaimana untuk melakukan khotbah yang hanya pendek saja, tetapi melakukan pertobatan yang besar. Kenapa? Karena Yunus begitu sampai kemudian dia melarikan diri, dia kemudian dilemparkan ke laut, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Begitu keluar, dia berjalan setengah hari itu. Apa yang kelihatan dari orang-orang? Orang-orang melihat keanehan satu bentuk dari tubuh Yunus, sehingga ketika Yunus berkhotbah, semua orang merasa heran dan betul-betul dia menikmati hadirat Tuhan. Saudara perhatikan, kita nggak tahu apa yang terjadi, kenapa. Tapi seringkali bahwa yang tidak baik itu justru dipakai Tuhan untuk menjadi waktunya Tuhan, agar Kronos dengan Kairos bisa bertemu dan kemudian orang-orang menikmati Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita mau belajar taat, kejarlah. Yang pertama keadilan.
orang yang mengejar keadilan, ada orang-orang yang di dalam hidupnya dia akan tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Allah itu baik. Lalu yang kedua, kejarlah ibadah. Sudah perhatikan, apakah hari ini kita sudah mengejar ibadah? Bagaimana sih orang yang mengejar? Mengejar itu tentu akan berlari ke depan, akan berjalan. Ibadah bukan lagi merupakan satu kewajiban, tetapi merupakan satu kebutuhan di dalam hidup ini. Tidak perlu dikejar-kejar lagi. Kenapa? Karena orangnya yang sudah mengejar. Orangnya yang terus berburu-buru ingin segera ibadah. Makanya saya bersyukur kemudian ketika kelonggaran di dalam kita mulai ada untuk bisa ibadah tatap muka. Saudara-saudara yang ada di Philadelphia Family pada bertanya, kapan kita ibadah? Kapan bisa bertatap muka? Sudah rindu. Saudara perhatikan, ada satu kerinduan untuk bisa hadir menikmati ibadah bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang rindu untuk persetia kelompok mulai berjalan kembali. Tetapi di sisi lain mungkin orang yang tidak mengejar ibadah malah akan berkata, aduh sudah harus ibadah lagi ya. Enakan kan sekarang, kenapa? Ibadahnya bisa duduknya di mana-mana, kemana-mana, bahkan bisa nyambi apa saja bisa dilakukan. Nah, saudara perhatikan, ini menjadi satu kontrol dalam kondisi ini. Apakah orang itu masih senang Tuhan, sedang menikmati ibadah atau tidak? Kejar apa lagi? Kesetiaan. Dikejar kesetiaan. Karena kenapa kesetiaan harus dikejar? Karena tantangannya berat. Untuk setia itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kemudian semakin dekat itu akan semakin banyak kelemahannya. Ya, kalau tidak kan tidak ada orang yang datang menangis katakan, Pak, ternyata orang yang dekat dengan saya itu mah justru yang menjatuhkan. Berarti dia tidak setia. Kenapa? Karena dia melihat peluang kembali keduniawian yang menguntungkan dia, rela mengorbankan orang yang berada bersama dengan dia. Kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelemah lembutan. Perhatikan, kejarlah. Nah, saudara perhatikan, yang pertama adalah kejar, yang harus dikejar cukup banyak. Ketika Allah menyelamatkan kita, Dia memberikan hidup yang baru sesungguhnya. Level kita sudah berbeda. Kalau kemudian kita sekarang seolah-olah semakin dekat dengan Tuhan, kok semakin keras peraturannya, semakin besar tantangannya. Kok kita merasa kadang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, yang begini tidak baik. Kadang-kadang kan kita melihat kok Tuhan semakin dekat, kok semakin banyak larangannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebenarnya ketika orang itu sudah mengejar keadilan dan bertemu dengan keadilan, sehingga dia bisa menikmati Tuhan, bisa menikmati ibadah, bisa menikmati kesetiaan, bisa menikmati kasih, bisa menikmati kesabaran di dalam menantikan setiap janji Tuhan, dan bisa menikmati kelemah lembutan, artinya konsisten di dalam komitmen dalam kondisi apapun juga, maka dia akan tetap bisa menikmati di dalam hidupnya apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Tetap dia akan berkata, Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena kita naik levelnya. Seperti burung Raja Wali yang kemudian ada badai pun dia akan selalu di atas badai itu. Bukan di dalam badai, tetapi dia akan selalu di atas badai. Ketika Nuh kemudian masuk ke dalam perahunya dan air itu terus naik, Nuh tetap ada di dalam air, tetapi di atas air, di atas air. Kenapa? Nuh ada di dalam perahu yang dibuat tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan walaupun perahu itu bergoncang, Nuh tetap terbanting di dalamnya. Karena ada badai mungkin, ada angin mungkin, tetapi dia tetap ada, jatuh di dalam perahu, jatuh di dalam keadaan di dalam Tuhan. Yang firman Tuhan menyebutkan meskipun dia jatuh, tidak akan tergeletak sebab ada tangan Tuhan yang menopang kehidupannya. Itulah makanya betapa pentingnya kita mengejar, betapa pentingnya kita mengikuti di dalam apa yang diikuti dikejar, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan supaya kita berkenan? Dari ayat ini menyebutkan bahwa kalau kita belajar di dalam ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal.
Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Yang kedua, perhatikan, setelah kita menjauhi supaya berkenan, kita harus mengejar yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan, bertandinglah. Orang yang bertanding itu harus fight loh, harus benar-benar kuat, harus benar-benar siap. Orang bertanding gak siap, ya gak akan pernah. Saudara perhatikan, dan orang yang bertanding pasti akan ada technical meeting, ada peraturannya yang harus dijalaninya, ada rambu-rambunya. Paulus menyebutnya hidup ini seperti pertandingan, hidup ini seperti berlomba, hidup ini seperti orang yang bertinju. Tidak akan mungkin meninju ke sembarang tempat, ada aturan. So kalau salah dia akan didiskualifikasi. Demikian juga di dalam hidup kita, bertandinglah. Maka kata firman Tuhan, dalam apa bertandingnya? Bertanding dalam pertandingan iman. Saudara perhatikan, hidup ini kita sedang bertanding dalam pertandingan iman. Orang benar berjalan bukan karena melihat, tetapi berjalan dengan iman. Kenapa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihatnya, tapi kita punya keyakinan, maka kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita punya iman. Saudara yang sekolah sekarang cari kuliah, saudara kita, aduh saya kenapa kuliah di ini? Saya mau jadi ini. Belum tahu kita ke depan mau jadi apa seperti yang kita cita-citakan, tapi kita sudah berjalan. Tetapi apakah studi itu salah? Mungkin tidak penting, tetap penting. Itulah makanya ada perbedaan di dalam firman Tuhan. Gaya bahasa Paulus, gaya bahasa Petrus, gaya bahasa Amos, dan gaya bahasa ini sangat berbeda. Dipengaruhi oleh pola pikirnya, dipengaruhi oleh tingkat kepengetahuannya. Demikian juga di dalam hidup kita, bertanding. Untuk berpertandingan dalam pertandingan iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihatnya, tapi kita sudah bisa menikmati buktinya. Apa? Iman. Saya akan mendapatkannya. Kapan? Jalani hidup ini, diraih masa yang akan datang. Sudah perhatikan, iman itu adalah menempatkan masa yang akan datang ke masa sekarang. Kita belum, tapi kita sudah mengimaninya. Perhatikan di sini. Pertandingan iman. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kemudian akan menggagalkan iman kita, yang membuat kita tidak teguh di dalam iman, dalam menempuh iman itu, dalam menempuh apa yang dicita-citakannya. Maka kemudian ini disebut dengan pertandingan iman. Makanya untuk pertandingan iman ada kalimat yang katakan yang benar. Bagaimana bertanding iman yang benar? Pedomannya apa? Bukan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Suatu kali ketika firman Tuhan mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan menyebutkan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi perhatikan, ketika kenapa orang ada di dalam Tuhan tidak jatuh? Karena firman katakan, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Benar, dibenarkan. Dan perhatikan, rebutlah hidup yang kekal. Itu berarti bahwa tujuan dari setiap perjalanan iman, hidup bertanding dalam iman, berkenan kepada Tuhan, bagi orang yang percaya, yang menikmati Tuhan, bukan tujuan di dalam kehidupan dunia ini saja. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk menabung, menyimpan harta di sorga. Kenapa? Karena ada mahkota, ada pahala yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sebab semua perbuatan mereka menyertai mereka, kata firman Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kekekalan? Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita siapkan untuk kita nanti akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu? Saudara perhatikan di sini. Tetapi bagaimana dengan kehidupan dunia? Yesus dengan jelas menyebutkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan digenapi, ditambahkan, bukan hanya digenapi kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa kebenaran itu begitu penting? Supaya pertandingan iman yang kita lakukan adalah pertandingan yang benar, sehingga kemudian kita sampai ke kekekalan dengan satu kepastian,
Tuhan membuka pintu kekekalan untuk masuk ke dalam perhelatan pesta kawin bersama dengan anak domba. Tidak ada yang kemudian dikatakan oleh Tuhan, enyahlah, aku tidak kenal engkau. Saudara perhatikan ayat 12 berkata, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Kita dipanggil untuk itu. Cuma sayang banyak orang yang tidak sadar akan panggilannya. Ini yang akan kita pelajari pada hari Minggu yang akan datang. Bagaimana kita menikmati panggilannya. Kenapa? Karena orang tidak merasa bahwa kita ini ada di dalam panggilannya, ada di dalam tracknya. Kadang-kadang orang sekarang lebih suka yang aneh-aneh, yang tidak cocok di situ. Karena bukan panggilannya, tapi kadang hidupnya dengan penuh sensasi saja. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Kapan itu? Ketika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, lalu kita masuk ke dalam baptisan air, maka ada banyak saksi yang kemudian menyaksikan. Lebih dari itu, hati yang bertobat itu, pertobatan itu hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Tapi hati yang bertobat itulah yang kemudian orang yang di sekeliling kita akan bisa menyaksikan apakah dia sudah benar-benar bertobat, bila sudah benar-benar hidup benar, hidup dengan seturut firman Tuhan atau tidak. Walaupun kita mungkin dari gaya bahasa sekalian rohani, tapi dari gaya hidupnya tidak rohani, sama saja. Saudara perhatikan di sini. Kenapa? Karena iman itu adalah berbicara tentang perubahan dalam hati yang menghasilkan berubah yang ada di luar. Lalu apakah kita harus sebagaimana di sini barisannya? Bertanding dalam pertandingan ilmu kita membuat satu parade yang mewah? Tidak. Bukan agar kita ikut dalam barisan parade yang megah dengan atribut yang indah. Sudah seringkali kan ada orang yang kadang-kadang menjadi minder. Oh, kenapa? Saya gerejanya kecil, saya gerejanya di desa, saya tingkat pendidikannya begini. Lalu orang menjadi minder. Lalu sekarang ada orang-orang khusus, gereja begini, khusus, orang begini, khusus. Seperti dunia mengklasifikasikan, dunia memberikan kasta, memberikan tingkatan terhadap sesuatu. Tapi di hadapan Tuhan tidak. Kata firman Tuhan, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menjadi anak Allah itu siapa? Bukan diukur dari kekayaannya, bukan diukur dari tingkat pendidikannya, tapi ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagaimana bisa berkenan? Ketika yang pertama mengejar, membutuhkan keadilan, membutuhkan ibadah, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan keadilan, membutuhkan kelemah lembutan. Lalu kemudian orang itu akan mulai bertanding di dalam pertandingan iman, bertempur dalam pertempuran yang benar, seperti prajurit yang siap bertempur, yang tidak berpikir tentang kebutuhan hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya lalu mempercayakan betul hidupnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan dia, siapa yang menjadi lawan kita? Apa yang tidak bisa dicukupkan oleh Tuhan? Keraguan-raguan prasangka terhadap Allah akan menghasilkan karya yang buruk di dalam hidupnya, bukan karena Tuhan. Contoh, Mephiboset. Daud sampai mencari di mana keturunan Esau, keturunan Saul. Dia mencari betul. Tapi di mana Mephiboset? Dia pergi ada di tempat di Lodebar, tempat yang gersang, tinggal di situ. Kenapa? Karena kecurigaan, prasangka bahwa nanti Daud akan membunuh dia. Maka dia dibawa lari oleh inang pengasuhnya. Akhirnya kemudian dia jatuh dan kakinya menjadi pincang. Seumur hidupnya pincang. Bukan hanya pincang, deg-degan, takut. Kenapa? Takut bertemu. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan Daud, bukan kemudian dia dihukum mati, tapi dia dibawa ke istana Daud, makan sehidangan dengan Daud, dan semua milik Yonatan diberikan kepada Mephiboset. Perhatikan di situ, dia punya segala sesuatunya, dia diberkati oleh Tuhan, dan dia menikmati perkenanan kepada Tuhan. Apakah kemudian Mephiboset tidak pincang lagi? Tetap dia dalam kepincangannya. Tapi Tuhan tidak melihat secara fisik, Tuhan melihat ketulusan hati ketika Mephiboset datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jauhi semua yang ada dalam ayat 6, ayat 9 dan ayat yang ke-10 itu. Lalu kemudian yang pertama, kejar keadilan,
kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, kejar kelemah lembutan, dan bertandinglah dalam pertandingan iman. Kenapa? Karena kita menghadapi musuh dari dalam diri kita. Males-malesan, ogah-ogahan, itu kan bicara musuh dalam diri kita. Lalu kemudian yang kedua, musuh dari luar. Dari luar itu adalah tantangan yang melihat dunia ini bisa kelihatan oleh indera kita. Dan siapa yang menggerakkan itu? Adalah satu pribadi yang kadang menggeser iman kita. Bukan hanya kepada kita, Yesus saja sang pencipta langit dan bumi dicobai oleh iblis itu dengan pencobaan yang sama yang dikatakan oleh Tuhan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itulah makanya kita bertanding. Paulus menyebutnya ketika dia menjelang kematiannya, dia tahu kapan dia menjelang kehidupannya berakhir di dunia ini. Dia berani berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apakah kita bisa berkata demikian di dalam hidup ini? Mari kita melakukan itu. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Allah, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih
inilah pengakuan iman kami. Karena kami rindu dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami berkenan di hadapan-Mu. Perkenanan yang dimulai dari perubahan kehidupan hati kami, di mana kami punya kerinduan untuk mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kami membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu melakukan satu kebenaran. Inilah hidup kami Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menang di dalam pertandingan iman, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran sampai akhir kehidupan kami. Kami diberkati oleh karena kebenaran hidup kami, seperti anggur, ranting anggur yang melekat kepada pokok anggur. Maka ketika anggur itu berbuah, Tuhan justru bersihkan supaya kebenaran itu nyata dan buahnya itu semakin lebat. Tuhan ajar untuk kami mengucap syukur. Kalau hari-hari ini mungkin kami sedang dibersihkan, kami sedang dididik oleh Tuhan, kami sedang dimurnikan oleh Allah. Kami percaya kami tetap akan ada di dalam perahu kehidupan kami bersama dengan Allah. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang akan mengantarkan kami ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hidupi dan penuhi kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tetap percaya Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, maka Hamba pastikan mereka ada di dalam perkenanan Tuhan, sehingga apapun yang diperbuatnya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang baik. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami, berkati gereja kami Tuhan, di mana akan masuk dalam ibadah-ibadah new normal hari-hari ini. Memulainya Tuhan, mungkin ada sesuatu yang berbeda, tapi kami sungguh percaya, kami yakin dan percaya karya Allah tetap nyata, perlindungan Tuhan tetap nyata, kasih Allah tetap nyata. Belajar untuk kami menikmatinya, bahwa ada kekuatan, ada mujizat, ada kuasa di dalam pengucapan syukur setiap orang yang menikmati perkenanan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan berjumpa kembali hari Minggu. Kita akan ibadah bersama dengan tema yang sama, hidup yang hidup, dengan subtema menikmati atau hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati. Shalom.